Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak belajar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Keluarga di rumah sehat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Karena sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali ya. Iya. Keluarga di rumah sehat, kalian sehat. Jadi Bapak harap kita fokus di pelajaran pada pagi hari ini. Jangan sampai kalian datang ke sekolah, kalian pikirannya kemana-mana, pengen giring, belum mikirin kambingnya di rumah belum makan dan sebagainya, ya. Bapak nggak ingin seperti itu. Makanya kita fokus ke pembelajaran pada hari ini, ya. Kemudian di sini nanti, ya Bapak akan mengajarkan informatika ya tentang sistem operasi. Itu kita bersama-sama di sana nanti, ya, yang kita akan mulai dulu, ya. Jadi nanti Bapak juga akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Baiklah, acara selanjutnya itu Bapak akan mengabsen dulu ya. Bapak panggil satu persatu. Nanti yang ada ya tolong diangkat tangannya sambil hadir boleh, ada boleh, tertib boleh ya terserah ya. Bapak panggil sama saya karena Bapak sudah tua. Cinta. Hadir. Fatimah, Laila, Hadir. Nur, Nurjana, Nurul, Hadir. Revi, Hadir. Raidul, Seri, Soleha, Tiara, Widya. Lalu selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya, biar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berat. Tolong yang saya Bapak tunjuk ya, nanti memimpin doa. Amal soleh, Mbak Nurul untuk memimpin doa. Silakan. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, ya, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, ya, sebelum kita memulai KP pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi panduimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Kalian tahu sistem operasi itu apa? Tahu? Enggak tahu. Kenapa komputer bisa menyala atau bekerja? Ada yang tahu nggak? Karena ada listriknya. Terus karena apa lagi? Dicolokin kemana? Kenapa bisa berjalan? Menampilkan seperti ini. Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Ya? Workshop? Mana? Software. Karena ada sistem operasinya, ya. Ada OS-nya, operating system. Jadi operating system itu nanti yang mengatur, yang memerintahkan kepada komputer untuk dia mengerjakan perintahnya. Ya. Kalau Bapak gambarkan yang paling gampang ya, kita gambarkan komputer dengan operating system itu sebagaimana kendaraan bermotor dengan bahan bakar, betul. Ya, sepeda motor adanya bahan bakar itu bisa berjalan, bisa kita naikin ke sekolah, ya bisa buat ke pasar, ya bisa buat jalan-jalan. Ya. Itu kalau ada bahan bakarnya. Bahan bakar boleh, pertama boleh, pertalite boleh. Solar Pak. Apa? Solar. Kalau motor nggak ada solar, kalau mobil ada solar. Sama dengan komputer. Ya. Komputer itu ada operating sistemnya. Ya. Sekarang kita punya bahan bakar, kita punya bensin, tapi nggak punya motor. Kira-kira bisa jalan nggak? Enggak. Minum Pak bensinnya. Biasanya aja gitu kan. Ya, harus ada sistem operasinya, ya, atau operating system. Ya, kita akan mempelajari. Ya, nanti Bapak mengarahkan sedikit. Nanti kalian mengerti ya. Bapak akan menayangkan video tentang operating system. Ya, silahkan kalian perhatikan. Kalian ya nanti ya dan dengarkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami peran sistem operasi secara baik dan peserta didik mampu memahami mekanisme internal yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Karena di komputer itu kan ada hardware, ada software, ada firmware ya. Software adalah Perangkat lunak ya. Itu ada, tapi nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita sentuh. Ada hardware, itu adalah perangkat keras ya. Perangkat keras itu bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Contohnya apa coba? Perangkat keras. CPU, terus? Laptop, komputer. Ya, laptop, terus? Fokus ini, ya terus apa lagi? Mouse, ya keyboard. Itu adalah contoh-contoh hardware. Itu kan ada barangnya. Itu bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Kalau OS ada barangnya, bisa kita pegang nggak? Enggak. Ya makanya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini supaya kalian bisa memahami mekanisme internal yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan penggunanya atau brainware. Jadi yang mengoperasikan komputer itu namanya adalah brainware ya, atau user. Kalau bahasa Inggrisnya brainware ya. Kemudian ini capaian pembelajaran yang pada fase ini peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, serta menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponennya. Jadi Bapak harapkan ya setelah pembelajaran pada pagi hari ini kalian jadi tahu, oh komputer itu seperti itu ternyata. Cara menggunakannya seperti apa? Ya paling tidak kalian bisa pertama mungkin menghidupkan komputer sesuai dengan SOP-nya ya. Mematikan komputer juga dengan aturannya. Jadi jangan main cabut aja. Sudah bisa belum cara menghidupkan dan mematikan komputer? Sudah bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Karena kalau belum bisa, ya nanti kita ajar itu dulu ya. Karena sebelum masuk ke dalam materi mungkin ya kita paling tidak harus bisa mematikan dan menghidupkan komputer dengan baik.
Operasi adalah penerjemah, penghubung, jembatan antara manusia dengan komputer. Kenapa perlu penerjemah? Penerjemah dibutuhin ketika ada komunikasi dengan dua bahasa yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya deh. Dan komputer nggak kenal sama bahasa itu. Komputer menggunakan bahasa mesin. Basically komputer cuma ngerti ya atau tidak, nyala atau mati, on atau off, 1 atau 0. Aku kasih contoh aja ya. Misalnya kita mau ngetik huruf A ke dalam komputer. Pertama kita pencet tombol A di keyboard. Lalu akan ada sinyal bahwa tombol A sedang ditekan. Karena komputer nggak kenal alfabet A, B, C, D, E sampai Z. Nah disinilah sistem operasi berperan. Sistem operasi menerjemahkan huruf A tadi nih ke dalam bilangan biner 1 dan 0 itu. Nah setelah diterjemahin ke dalam bilangan biner, komputer kan udah ngerti tuh. Lalu setelah komputer tahu bahwa huruf A ditekan, dia akan merespon dengan bilangan biner lagi. Terus sistem operasi bakalan menerjemahkan lagi bilangan biner itu menjadi huruf A yang ditampilkan di monitor. Proses ini akan berjalan terus-menerus, berputar gitu terus, dan berjalan sangat cepat. Ya tergantung komputer yang kalian pakai juga sih. Kalau kalian masih pakai Pentium 1 dan RAM-nya 1 MB ya mungkin nggak seperti itu. Nah kita kan udah tahu nih sistem operasi itu fungsinya buat menjembatani antara manusia dan komputer. Terus apa aja sih sistem operasi yang ada? Sebenarnya sistem operasi itu ada banyak banget. Tapi bakalan aku kelompokin jadi 3, yaitu Windows, Mac OS, dan Linux. Sebenarnya Mac OS itu masih keluarganya Linux, tapi biarin deh kayak gitu. Ada 3 ya. Windows punya sejarah yang cukup panjang, dari mulai Windows 1.0 sampai sekarang Windows 10. Mac OS juga mengiringi perjalanan Windows, sampai sekarang berubah namanya menjadi OS X. Dan yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang paling banyak. Ada banyak sekali sistem operasi Linux, atau lebih sering dikenal dengan distro Linux. Ini adalah hierarki distro Linux. Kenapa bisa banyak gitu? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source atau sumber terbuka. Jadi siapapun boleh memodifikasi sistem operasi itu. Mac OS termasuk sistem operasi yang closed source. Jadi Windows dan Mac OS cuma bisa dimodifikasi seenak jidat. Kalian yang make Apple device, make Mac gitu, biasanya OS-nya udah dibundle sama hardware-nya. Jadi ketika kalian beli komputer, ya dapet sama OS-nya sekalian gitu. Nah, buat kalian yang pakai Windows, biasanya terpisah tuh antara hardware dan software-nya. Smartphone kalian juga punya sistem operasi loh. Android, iOS dari Apple ya, S dari Apple dan Android dari Google. Sistem operasi adalah jembatan antara manusia dengan komputer. Tanpa sistem operasi, kita nggak bisa pakai komputer. Ya udah segitu aja video kali ini. Semoga video yang bermanfaat buat kalian. Ya tadi sejarah operating system ya. Operating system itu kan manfaatnya banyak sekali ya. Yaitu tergantung kita yang mana. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan kalian lanjutkan diskusi ya. Kalian diskusi sesuai dengan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ini silakan kelompok 1 mencari kelebihan dan keutamaan dan kekurangan dari sistem operasi Windows ya. Nanti silakan kalian berdiskusi, boleh browsing ya. Yang tengah-tengah ini adalah sistem operasi Linux ya. Dan yang terakhir kelompok 3 adalah sistem operasi Mac OS atau iPhone ya. Kalau Mac OS itu Macintosh operating system, itu keluarannya Apple ya. Kalau Mac OS itu yang laptop gambarnya Apple tapi keluar. Nah, Apple keluar itu adalah Mac OS pakai sistem operasinya. Itu khusus ya, tidak bisa dengan yang lain. Tapi kalau yang lain itu bisa menggunakan operating system dari Windows, Linux itu bisa semua. Tapi kalau untuk keluaran Apple itu hanya menggunakan Macintosh operating system saja. Ya kalau ada pertanyaan, silakan kalian berdiskusi dulu ya sesuai dengan kelompok yang Bapak bentuk ya. Boleh kalian browsing ya, kira-kira 10 menit cukup kan? Cukup ya?
silakan kalian ya boleh browsing, kalian cari-cari ya. Cari-cari kan banyak. Tanya Mbak Google, insya Allah ada semua ya. Tanya kekurangan ini, insya Allah ada ya. Kalau nggak ada silakan. Ayo, dari kelompok 1 dulu. Ya semua Bapak kuis ke depan semua, ya. Biar, ya. Itu berarti dijelasin juga apa sebenarnya Linux. Ya boleh. Kalau Linux itu kan open source. Kalau Windows kan close ya. Dia harus pakai lisensi. Kayak macOS juga close. Kalau open aja Linux saja. Coba kita apa kelebihan sama Iya. Ya semua boleh main nggak apa-apa. Hah? Lewatnya muter-muter. Ini ada gambar ya. Sendiri berani? Nah, silakan. Silo, ya. Ya, langsung disampaikan hasil diskusinya. Dan dari hasil diskusi kami dari kelompok 1 mendiskusikan bahwa Windows itu mengalami banyak perubahan menjadi lebih baik. Ya, berikut adalah ada kelebihan dari Windows. Berjalan dengan performa yang cukup maksimal, fitur lengkap yang dapat mendukung pekerjaan dan pemakaian sehari-hari. Yang ketiga, ada dapat digunakan oleh banyak perangkat keras. Yang keempat, ada populer dan memiliki banyak pengguna. Setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Ya, soalnya apa? Ya, berikut adalah kekurangan dari Windows. Windows itu terjadi kendala pada performa dibandingkan dengan Linux dan Mac OS. Yang ketiga, ada banyak ancaman virus yang mengenai keamanan yang menyadari. Ya, ada yang tanggapi nggak? Barangkali mau menanyakan, boleh. Dari kelompok lain. Nggak apa-apa tanya. Ada tanya nggak? Oh, tanya coba. Pada tahun berapa Windows dikembangkan? 1985 Oleh siapa? oleh Bill Gates. Bill Gates, ya betul. Orangnya udah meninggal ya? Ya. Ada lagi kira-kira? Bis ya. Nggak ada? Kalau ada ya silakan. Ya, terima kasih. Tadi adalah sistem operasi Windows ya. Windows itu kelebihannya apa tadi? Kelebihan. dengan performa yang cukup maksimal. Ya. Fitur lengkap yang dapat mendukung pekerjaan dan pemakaian sehari-hari. Terus? Dapat digunakan oleh banyak. Nah, sekarang dari kelompok yang kedua, silakan. Siapa yang mau maju? Perwakilan. Apa semua boleh? Menurut ya, silakan. Tadi kita berikan apresiasi ya pada kelompok 1. Ya, kesenangannya. Ya. Kelompok 2 silakan operating sistem Linux ya. Terima kasih Pak waktunya buat Ya. kelompok 2. Baik, tadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux sebagai inti serta tambahan aplikasi dan pendukung lain agar bisa berfungsi dan dapat digunakan secara utuh seperti
Barangkali ada yang menanggapi? Nggak Atau ada. banyak nggak ada? Kalau nggak ada, nah, kita beri apresiasi ya pada kelompok 2. Pertanyaan dong. Jadi Linux itu adalah open source ya. Open source itu kalau Linux itu lambangnya adalah Lazarus ya. Apa? Itu kan ya. Itu operating system yang terbuka, open source. Namanya open source, semua orang itu bisa mengembangkan ya. Kelebihannya itu adalah terbuka, ya orang bisa mengembangkan. Kemudian di situ ya stabil juga ya, stabil datanya. Tapi kekurangannya itu instalasinya yang rumit ya, belum mendukung hampir semua software itu ya, kadang belum bisa dipakai. Termasuk kalau printer itu juga kalau install itu kita kebanyakan online ya. Tapi kalau Windows tadi semua bisa ya, dari software apa aja itu install gampang ya. Kalau Linux itu instalasinya yang agak rumit ya. Termasuk kalau penggunaan, kalau Linux itu juga Microsoft Office-nya bukan seperti ini ya. Dia pakai LibreOffice. LibreOffice ya tampilannya itu ya hampir sama dengan tampilan Microsoft Windows ya, seperti itu. Cuma agak beda-beda sedikit ya. Tampilannya hampir sama. Cuma kalau orang belum terbiasa, apalagi belum menguasai Windows ya, terus pakai Linux, suruh pakai Linux ya nggak bisa ya. Makanya, tapi kalau sudah terbiasa menggunakan Windows ya, kita pakai Office berapa aja, kita pakai Linux, ya insya Allah kita bisa. Dan enaknya Linux itu ya tidak ada virusnya ya, nggak ada virus yang menyerang. Makanya kalau kalau komputer kita mungkin terkena virus, ya cara membersihkan yang paling aman, yang paling nyaman itu adalah dengan menggunakan Linux itu ya. Mungkin ada ini flash disk, wah ini banyak virusnya, kita bersihkan di Linux itu bisa ya. Kalau yang virus itu langsung kebaca ini virus, ini bukan, langsung kita hapus bisa. Tapi kalau di Windows, walaupun kita hapus ya, kita karantina, namanya virus itu tetap ada ya, bisa menjangkiti komputer yang lain ya. Itu adalah keutamaan dan kekurangan dari Linux ya. Di samping ada keutamaan pasti ada kekurangannya, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu seperti itu. Makanya nanti Bapak harapkan ya setelah kalian tahu tentang keutamaan dan kekurangan sistem operasi, ya kalian bisa memilih kira-kira sistem operasi apa yang cocok yang mau kita gunakan, seperti itu ya. Belum muncul. Ini kelompok 3. Ini nanti belum muncul juga. Maaf. Kerjakan yang biasa. Tapi kalau untuk HP semuanya asli. Silakan kalian cek, nanti dikumpulkan. Ya, setelah itu nanti kita akan dicek HP-nya masing-masing ya. Kalian ada temennya? Punya HP semua ya? HP-nya satu aja. Kalau kalian punya 2, yang ini satu aja. Bisa semua. Kan? Kalau untuk komputer, ya kita menggunakan misalkan itu apa, itu ada ya. Kalau di komputer barangkali operating sistemnya beda, boleh. Atau barangkali nanti kalian di jam yang lain sedang praktek, kalian boleh ngecek ya operating sistem apa yang digunakan di PC tersebut ya. Ada? Lokasi punya kamu aja tulis. Ya lokasi rumahnya aja nggak apa-apa. Ya, dan lokasi dibawa terus ya HP-nya. Tidur juga dibawa, sampai kemana-mana dibawa HP-nya. Kan ada nama HP-nya ya, kalian bisa ganti ya, dikasih nama. Jadi kalau orang menemukan, oh ini punya ini, ada namanya. Lokasi desa nggak apa-apa. OS Operating system. juga apa? Ini OS. Iya kita saja boleh ini. Sekali. Ini kan tentang konsep. Ini versinya. Ya kalau menggunakan kan bisa. Orang ini kalau bisa. Bapak bisa dicetak apa nih? Di
Dicetakannya aja. Kalau HP itu semuanya adalah oli ya. Udah? Satu aja. Ya. Nanti kalau kita praktek boleh dilihat, boleh kalian tarik sama di tentang komputer, tentang perangkat itu nanti ada. Namanya, posisinya kalau dilihat ya dilihat. Gitu. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Jadi untuk hari ini pelajaran pada pagi hari ini Bapak kira cukup sekian ya. Kira-kira sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan apa tidak? Ya tujuannya tadi biar kalian bisa mengerti tentang operasi sistem dengan baik ya. Kalian bisa tahu ya, sehingga kalian nanti kalau punya perangkat di rumah mau menggunakan apa operasi sistem apa ya kalian tahu ya. Kalau tidak ada, kira-kira Bapak cukupkan sekian ya. Ya, terima kasih atas kedatangannya ya. Ya tetap jangan lupa kalian belajar ya, biar semangat ya karena kalian adalah jurusan akuntansi. Setelah lulus ya Bapak harapkan kalian bisa bekerja semua ya. Jangan sampai habis lulus kalian malah tidak bekerja. Itu makanya kalian mumpung di sekolah gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada Bapak Ibu guru ya mengajarkan ya tolong diperhatikan. Kalau nggak bisa silakan ditanya aja ya. Kalau sudah bisa boleh nggak apa-apa tanya. Kalau pas praktek sama, praktek juga seperti itu. Kalau belum bisa ya kalian tanya ya, jangan malu-malu. Karena kalau kita malu bertanya, biasanya kita ya bingung sendiri ya. Udah nggak bisa, nggak mau tanya, nggak mau nyontek lagi. Ya nanti nilainya rendah ya. Makanya kalau nggak bisa lebih baik kita bertanya. Kalau bertanya insya Allah Bapak Ibu guru senang ya. Gak mungkin kan kalau ada yang tanya dimarahin. Ya kalau ada dibikin aja. Nanti biar dipanggil gurunya. Pak kalau tanya sama guru ini dibentak Pak, dimarahin. Jangan tanya itu insya Allah ya. Boleh Pak? Ya, ya kalau udah dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan Bapak akhiri ya sampai di sini ya. Gak ada perlu lebihnya, barangkali ada kesalahan, kekurangan, yang Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kurang makan Pak. Kurang makan? Enak jajan. Ya, insya Allah nanti pas jamnya habis ya. Bapak akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini.